warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggarsi Nugrahini Rahayu, mahasiswa PWG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 dari Universitas Sanata Dharma. Di sini saya akan mempraktekkan pembelajaran tentang interaksi antar organisme. Saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) di SMK Negeri 1 Ambal dengan siswa adalah kelas 10 DKV Desain Komunikasi Visual. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Berarti dikit semua. 36 siswa ya? Iya. Ada pembelajaran siang hari ini, pada hari ini Senin 4 Desember 2023. Bu Guru akan mengajarkan tentang interaksi antar organisme dalam ekosistem. Nah, tetapi sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita sudah mempunyai kesepakatan kelas bersama ya? Ya. Nanti kesepakatannya apa? Yang pertama adalah jika ingin menjawab silakan nanti mengajukan tangan. Terus saling menghargai antar teman yang berpendapat. Tidak boleh menyela saat teman lain berpendapat. Terus yang ketiga adalah menjaga ketertiban kelas ya. Terima kasih, masih ingat kesepakatannya. Bu Guru sebelum mulai di sini Bu Guru mempunyai tujuan pembelajaran untuk siang hari ini adalah kita akan melakukan pembelajaran dengan pembelajaran model problem based learning atau pembelajaran dengan berdasarkan masalah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis interaksi antar organisme dalam ekosistem dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis contoh interaksi antar organisme dengan benar. Dan yang ketiga, setelah kegiatan pembelajaran ini, peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis dengan rasa percaya diri dan tanggung jawab. Itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, nanti untuk pembelajarannya, Bu Guru memberikan penilaian. Di sini ada penilaian afektif atau penilaian sikap psikomotor, yaitu nanti pada saat kalian bekerja dalam kelompok, terus kemudian pada saat melakukan proses presentasi. Tetapi penilaiannya di sini adalah penilaian mandiri. Nanti silakan diisi ya untuk lembar penilaiannya. Nah, terus sebelum kita mulai pembelajaran, nanti Bu Guru juga akan memberikan pretest terlebih dahulu. Nanti Bu Guru share link pretestnya melalui WA Group. Nah, oke. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Dan penyusun ekosistem. Penyusun ekosistem apa saja? Atau komponen dalam ekosistem apa saja? Mas Noval? Komponen penyusun ekosistem makhluk hidup. Terus kemudian ada lagi komponen penyusun ekosistem ada berapa? Ada dua. Apa Mbak? Organisme hidup dan lingkungan fisik. Organisme hidup dan lingkungan fisik atau komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, di sini
komponen bio. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan link pretestnya guru bagikan di WA group atau kalian bisa scan barcode untuk link pretestnya. Silahkan bisa dimulai. Sudah ya? Sudah. Terima kasih sudah mengerjakan pretestnya. Jadi kita akan memasuki pembelajaran kita yaitu tentang interaksi antar organisme dalam ekosistem. Nah, di sini silakan diamati. Mendukung lebih banyak predator yang berbeda-beda. Dengan banyaknya predator di habitat yang sama, membuat predator bisa terlibat konflik. Di situ tadi kita sudah melihat ya, kalau di dunia ini ada interaksi atau hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Interaksi antar organisme. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang interaksi antar organisme. Tadi kita sudah melihat video, di situ ada macan, terus kemudian ada apa lagi? Terus ada juga buaya, ya, ada hyena. Ngapain mereka? Memperebutkan makanan. Memperebutkan makanan. Untuk apa sih memperebutkan makanan seperti itu? Untuk bertahan hidup. Nah, itu adalah beberapa contoh-contoh hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Masih banyak ada hubungan yang lain, tidak hanya hubungan antara saling makan dan dimakan saja ya, tetapi juga ada hubungan untuk apa lagi di situ? Berebut tempat tinggal. Terus apa lagi? Berebut pasangan. Berebutan wilayah. Nah, di situ banyak sekali tujuan-tujuannya. Di sini Bu Guru juga ingin memperlihatkan hubungan antara makhluk hidup. Ini apa ini? Apa yang kalian lihat? Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana hubungannya? Merugikan manusia. Nah, oke, di sini masih banyak masalah-masalah yang akan terjadi dari pola-pola interaksi atau hubungan antar makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Seperti kalian mengganggu, terus kemudian saling membutuhkan makanan. Nah, oke, untuk itu pembelajaran pada siang hari ini nanti silakan kalian berbuat kelompok. Kita akan mendiskusikan, silakan berdiskusi dalam kelompok tentang hubungan-hubungan yang terjadi antara makhluk hidup. Ya, silakan didiskusikan, dilihat perintahnya di LKPD, dibaca perintahnya, terus di
Sudah selesai diskusinya? Oke, sudah selesai. Berikan link Padlet di WA group. Silakan untuk hasil diskusinya diunggah pada Padlet tersebut. Jadi nanti untuk bisa dipresentasikan biar teman-temannya bisa lihat hasilnya. Oke, kita undi untuk presentasinya. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul netralisme. Kemudian presentasi dari kelompok kami, apakah ada yang ditanyakan? Dari kelompok 6 silakan bertanya. Ya, perkenalkan nama saya Alan Abdullah dari kelompok 6. Ya. Apakah ada hubungan yang benar-benar netral? Bentar. Apakah ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Ya. Jika tidak, izin menjawab. Tidak ada hubungan yang benar-benar netral karena pada dasarnya saling berebut oksigen. Ya, apa bisa diterima? Bisa. Ada. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, mohon maaf apabila saya ada menyampaikan presentasi ada banyak kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua organisme. Contoh mutualisme dalam kehidupan kita sehari-hari apa?
Kupu-kupu dan bunga. Bagaimana itu ceritanya kupu-kupu dan bunga? Bunganya diuntukkan apa? Kupu-kupunya diuntukkan apa? Jadi untuk itu sendiri, kupu-kupu membantu penyembuhan bunga sehingga dapat menyembuhkan. Untuk kupu-kupunya sendiri juga mendapat makanan yang berupa nektar. Seperti itu. Terus bunganya diuntukkan dengan penyembuhan. Oh, proses penyembuhan. Bunganya dapat proses penyembuhan. Kupu-kupunya dapat nektar atau madunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan alelopati. Pengertian alelopati antar populasi bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Contohnya di sekitar pohon walu atau woodlands jarang ditumbuhi tumbuhan lain karena tumbuhan ini menghasilkan zat bersifat toksik. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan ya kalau alelopati itu adalah hubungan di mana satu menghasilkan zat yang dapat menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lain. Jadi di situ biasanya di sekitar pohon tersebut tidak akan ditumbuhi oleh rumput yang lain. Contohnya tadi kalau yang di luar negeri itu ada pohon walnut ya. Kalau di tempat kita contohnya apa? Bunga kamboja. Kamu sering lihat bunga kamboja di bawahnya ada rumput yang tumbuh? Iya. Karena bunga kambojanya menghasilkan racun. Coba tujuannya untuk apa sih menghasilkan racun tersebut menghambat tumbuhan lain? Untuk Oke, agar nutrisi yang dari tanah tidak diserap oleh tumbuhan lain. Intinya ya nanti itu adalah yang berhubungan adalah saling berkompetisi, ya kan? Intinya dia adalah saling kompetisi cuma dengan cara dia meracuni tumbuhan yang ada di sekitar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 dan ingin saya sebagai wakil kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pengertian dari predasi. Nah, predasi itu adalah hubungan antara manusia, salah kata, mangsa dan pemangsa atau yang biasa disebut predator. Hubungan ini itu sangat merugikan ya, karena dapat jika seumpama predator ini mengalami pertumbuhan yang sangat banyak atau besar, maka akan merugikan populasi mangsa yang dimangsa begitu. Contoh untuk predasi ini seperti singa dan mangsanya yaitu kijang ataupun rusa, burung hantu dan tikus. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Seperti itu teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan bertanya. Saya ingin bertanya, predator sebagai penyimbang itu artinya apa? Nah, di situ tadi predator adalah sebagai penyeimbang dalam ekosistem. Jadi predator sebagai penyeimbang itu artinya predator dapat mengendalikan populasi. Seperti biasanya kan jika populasi dari mangsa atau yang biasa dimangsa oleh predator biasanya kan herbivora. Nah, herbivora ini tuh berkembang secara pesat seperti itu teman-teman, sehingga dapat membahayakan lingkungan di sekitarnya dan dapat menyebabkan kompetisi untuk interaksi lainnya seperti itu. Ya, oke. Dari di sini kita tadi mendapatkan materi predator itu sebagai penyeimbang. Artinya apa? Di sini predator itu adalah memangsa makhluk hidup yang lain atau sebagai mangsanya ya dalam rantai makanan. Contohnya adalah predasi misalnya burung dengan ikan. Terus kemudian burung dengan tikus. Burung dengan tikus apa dengan tikus. Ular
Ya, ya makan semuanya dan di rumah juga sering mengganggu ya. Ya. Di situ kalau ada ular, terus kemudian ada kucing sebagai predatornya tikus, menyeimbangkan enggak? Iya, kan otomatis jadinya kan padinya tidak rusak dimakan oleh tikus, dimakan oleh kucing atau dimakan oleh ular. Itu yang maksudnya penyeimbang ya. Jadi nanti aliran energinya atau dalam bentuk rantai makanan itu masih tetap dalam keadaan seimbang. Dan bisa dibayangkan kan kalau tikusnya banyak, padinya lama-lama gimana? Ya habis. Ya. Jadi di situ dia juga bisa berfungsi sebagai penyeimbang atau pengendali dalam rantai makanan. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Berarti tinggal satu kelompok ya? Ya. Kelompoknya siapa? Lutfi. Ya, kelompoknya Mas Lutfi terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Abdullah Husni Firmansyah dan teman saya saya Firman Arianto. Saya Nafala Wisata. Saya Abdul Rahman. Saya Satrio Nabisti Rusdi Ignacio Purnawan. Dan saya Ananda Bagus Rendika. Izin bertanya, apakah manusia juga mempunyai hubungan parasitisme dengan organisme lain? Ya, oke. Tadi membahas tentang parasit. Apakah manusia mempunyai hubungan parasitisme dengan organisme lain? Boleh silakan Mas Koko. Saya akan menjawab pertanyaan. Ya, ada. Manusia memiliki hubungan parasitisme dengan organisme lain, yaitu dengan kutu rambut, dan cacing perut, dan dengan bakteri penyebab penyakit. Ya, sebenarnya manusia mempunyai hubungan parasit dengan organisme lain atau organisme yang lain banyak sekali ya. Beberapa contohnya yang disebutkan Mas Novel tadi, contohnya ada orang bisa kena kuman ya. Gimana rasanya kuman? Ya, itu yang ada di rambut, itu yang ada di kulit ada enggak? Ada. Itu yang ada di kulit itu namanya, kalau bahasa biologisnya itu adalah skabies, gatal, kalau orang Jawa itu enggak sembuh-sembuh ya. Susah sekali. Itu kutu sebenarnya yang menyebabkan. Ya, jadi bisa menyebabkan gatal, terus kemudian bisa beranak, bisa itu kalau orang Jawa sebenarnya enggak sembuh-sembuh. Ya, itu namanya skabies, sama itu juga kutu tadi yang ada di kulit. Terus apa lagi tadi contohnya? Cacing, manusia dengan cacing yang ada di dalam perut ya. Ya, cacing yang macam-macam. Dirugikan ya manusia. Rugi ya manusia. Ruginya kenapa ruginya? Makanannya silakan. Oke, pada siang hari ini kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran interaksi antar makhluk hidup. Ya, kesimpulannya apa ini kesimpulannya dari pembelajaran pada siang hari ini? Ya, silakan Mbak dibacakan kesimpulan pada hari ini. Kesimpulan yang saya dapat dari interaksi adalah hubungan antara makhluk hidup
dengan yang lain. Interaksi adalah hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Terus kemudian macam-macam interaksi tadi Simbiosis. simbiosis, terus netralisme, kompetisi, predasi, alienatif, kompetisi. yang keempat parasitisme. Ya, ada berapa? Interaksi yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada terusnya ada 7. Kita bisa belajar tentang 7 hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, kita sudah di akhir pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, bagaimana pembelajarannya? Suaranya kencang apa? Asik. Menyenangkan kenapa? Terus kemudian juga pembelajaran yang didapat apa Mbak? Pengetahuan tentang interaksi antara organisme di ekosistem. Mendapatkan pembelajaran tentang macam-macam interaksi organisme dalam ekosistem. Bermanfaat atau tidak pembelajaran? Manfaatnya untuk apa tadi? Menambah tentang interaksi, terus menjadi tahu hubungan antara makhluk. Terus yang lebih penting adalah tadi kita bisa belajar tentang hubungan antara manusia dengan organisme yang lain. Ada yang merugikan? Ada. Ada tadi yang merugikan? Ada yang menguntungkan nggak hubungan antara makhluk hidup dengan manusia? Ada. Kita juga bisa mengambil manfaat dari interaksi atau hubungan tersebut. Dan misalnya tadi kita sudah membahas tentang keseimbangan ekosistem ya. Jadi kalau misalnya tikusnya banyak ya silakan pelihara kucing, iya kan? Oke, untuk penutupan pembelajaran kali ini silakan kerjakan soal prosesnya. Linknya sudah tadi dulu ya. Ya. Silakan dikerjakan prosesnya. Ya, silakan dikerjakan prosesnya. Sudah ya? Sudah mendapatkan hasilnya. Untuk hasil prosesnya ini adalah untuk hasil evaluasi pada pembelajaran hari ini. Nanti yang sudah nilainya di atas KKM, di atas 7, nanti bisa melanjutkan ke pembelajaran yang selanjutnya. Kalau untuk yang belum KKM atau belum mencapai kriteria ketuntasan, nanti bisa mengulang kembali untuk mengerjakan prosesnya ya. Terus kalau tidak belum bisa, nanti bisa bertanya pada teman-teman lain yang sudah paham atau belum saya. Nah, untuk kegiatan pembelajaran minggu depan kita belajar tentang bab yang selanjutnya yaitu zat dan perubahannya ya. Guru akhiri pembelajaran pada siang hari ini sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.